Ahlul Bait sebagaimana diriwayatkan oleh Ibni Abi Salamah di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya Ummu Salamah, kemudian Nabi Muhammad memanggil Hasan, Husain dan Fatimah, kemudian menutupi dengan selendangnya. Sayyidina Ali ada di belakangnya. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma haula'i ahlul baiti fa adhib anhumur rizza wa tahhirhum tathira. Maka dari situ, dari hadis yang sahih itu, kita mengetahui Ahlul Bait itu adalah 1. Nabi Muhammad, 2. Sayyidina Ali, 3. Fatimah, 4. Hasan, dan 5. Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Menanggapi video Kiai Haji Imaduddin yang tadi, bahwasanya kata dia, zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak termasuk pada Ahlul Bait. Jadi kalau kita mengatakan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Ahlul Bait itu salah. Zuriyah Rasulullah tidak bisa dikatakan Ahlul Bait. Karena yang dimaksud Ahlul Bait di dalam Al-Qur'an itu bukan zuriyahnya Nabi, akan tetapi Rasulullah, terus Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah wa binahuma Sayyidina Hasan dan Husain. Ini Ahlul Bait. Yang lain ke bawah tidak, bukan katanya. Sehingga kita pernah tahu ya, pernah ada jejak digital daripada Kiai Imaduddin, di mana Kiai Imaduddin ini mempertanyakan dalil tentang keharusan kita menghormati terhadap zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktikan kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis bahwa kita punya keharusan menghormati, mencintai zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Kiai Imaduddin pernah mempertanyakan itu, saudara. Melihat dari ini, maka sedikit ya kita agak curiga. Jangan-jangan memang faham Kiai Imaduddin ini sekarang memang mengajak orang secara samar agar keluar dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jejak digitalnya masih ada. Jadi pantas kalau Kiai Imaduddin mengatakan bahwa Ahlul Bait itu bukan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mungkin tidak akan percaya terhadap para ulama. Dan memang tidak percaya. Ulama yang menetapkan nasab Sadh Ba'alawi saja dia tidak percaya ya. Bagaimana dengan yang menafsirkan bahwa Ahlul Bait itu adalah zuriyah Rasulullah? Itu dikatakan oleh para ulama kita, dikatakan oleh para ulama, dikatakan zuriyah termasuk Ahlul Bait adalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat di dalam kitab Tafsir Sawi di antaranya ya. Di sana ada dijelaskan bahwa termasuk dari Ahlul Bait adalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kitab, saudara. Coba kita refreshing sebentar ke kitab karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ya. Kita bermain-main ke kitab beliau. Di sana di waktu beliau mensyarahi kitab daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar membawakan hadis Al-Kawakib amanun li ahli sama fa idzan tatharat kana al-qada ala ahli sama wa ahlu baiti. Di sini oleh beliau yang dimaksud Ahlul Baiti adalah dzurriyyati wa ahlu baiti ay dzurriyyati. Jadi Ahlul Bait adalah dzurriyyah Rasulullah, anak dan keturunannya ke bawah sampai sekarang itu masuk pada Ahlul Bait. Ini memang agak menyimpang dan memang sudah tidak percaya terhadap para ulama. Terhadap ijma' sudah tidak percaya. Di dalam masalah nasab Sadh Ba'alawi, mereka tidak percaya terhadap para ulama.
Ya, tidak percaya. Dan bahkan semakin jelas saudara, faham Kiai Imaduddin ini mengajak kita terhadap keluar dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kiai-kiai kita, ulama-ulama Indonesia yang mengatakan Sadeh Ba'alawi adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait. Dan Kiai Imaduddin mempertanyakan itu. Apakah ada keharusan kita, apakah ada dalilnya keharusan kita menghormati dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat bagaimana Al-Imam Asy-Sya'rani mengatakan kewajiban bagi kita bahwasanya kita harus mencintai dan menghormati dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya pun Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan termasuk faham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mahabbah ila dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bedanya Kiai Imaduddin kalau persamaannya dengan Salafi Wahabi. Dia fahamnya tidak suka atau mengambil yang cocok saja dengan pendapat para ulama. Tapi kalau yang tidak cocok, siapapun akan dibantah. Ini persamaannya. Bedanya, kalau Wahabi Salafi tidak akan pernah terlihat di acara haul, tidak akan pernah terlihat di acara Maulid Nabi. Tapi kalau Kiai Imaduddin sering kita temukan di acara haul, sering kita temukan di acara Maulid Nabi. Ini saudara. Intinya Ahlul Bait, termasuk dari Ahlul Bait, yaitu dzurriyyah Rasulullah. Di sini wa ahlu baiti amanun li ummati. Ahlu baitku atau ay dzurriyyati, keturunanku ini pengaman bagi umatku, menjadi pengaman bagi kita. Adanya sadah para sadeh ini menjadi pengaman bagi kita. Maksudnya min zuhuril bid'ah, dari jelasnya, terangnya ahli bid'ah. Kalau tidak ada ahlul bid'ah, maka ahli bid'ah ini akan bertebaran saudara. Karena jelas orang yang sangat getol di dalam melawan faham-faham di luar aswaja, di antaranya selain para kiai adalah ahlul bait, adalah Sadeh Ba'alawi. Mereka semua berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sangat terang-terangan melawan faham Wahabi Salafi. Sekarang yang diserang, yang diambil adalah Ahlul Bait. Jadi pengamannya ini yang diambil. Kalau sudah tidak ada pengaman ini, maka mereka akan terang-terangan melakukan kesesatan-kesesatan saudara. Tuhuril bid'ah wa ghalabatil ahwa. Ini mereka. Jadi kita perlu curiga ketika mereka mau memaksakan diri, memaksakan kehendak untuk menafikan nasab Sadeh Ba'alawi. Sekarang nasab Sadeh Ba'alawi yang dinafikan. Ketika orang sudah menjadikan Kiai Imaduddin sebagai panutan, bahkan ini melebihi daripada Kiai Imaduddin ini tidak akan ada salahnya meskipun dia ngumpet lari oleh pendukungnya, tetap dia seorang yang benar-benar benar. Ya, benar-benar benar 100%. Kalau para ulama mungkin bisa salah. Ini mereka ya, perkataan mereka. Para ulama bisa jadi salah. Tapi kalau Kiai Imaduddin, mereka tidak akan pernah mengatakan dia salah. Tesisnya paling benar. Melebihi daripada ulama. Kalau menurut saya, menurut versi saya yang awam ini ya, kalau ulama bisa jadi salah, apalagi Kiai Imaduddin yang sendirian. Para ulama yang begitu banyak mungkin salah, tapi Kiai Imaduddin bagaimana? Lebih lagi dia. Begitu saudara caranya kita berpikir. Ya. Kita perlu curiga. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih.